Ilmu Ulat Sutera. Audiobook, novel silat. Cerita, Huang Ying. Bab 20. Wan Fei yang terpaku di tempat. Melihat keadaannya, Kuan Tiong Liu tertawa dingin dalam hati. Namun bibirnya memberi perintah, Jitpo, Liok An, kalian harus jaga Wan Kongcu baik-baik. Jitpo, Liok An mengiyakan serentak. Mereka langsung menghampiri Wan Fei yang dan berdiri di kiri kanannya. Sam Chun yang melihat keadaan itu, merasa tidak senang. Dia juga berjalan mendekati Wan Fei yang dan menghadang di depan Jitpo dan Liok An. Cukup aku sendiri yang mengurus Wan Kongcu, kalian tidak diperlukan, katanya. Jitpo dan Liok An mengerling Sam Chun sekilas. Mereka tidak memperdulikannya. Sam Chun malah menoleh kepada Hai Leong Lo Jin. Orang tua itu juga tidak memperlihatkan sikap apa-apa. Dia menggapai tangannya kepada Kuan Tiong Liu. Ikut aku. Semangat Kuan Tiong Liu terbangun seketika. Dia langsung menghambur mengikuti Hai Leong Lo Jin. Wan Fei yang menatap kepergian kedua orang itu. Dia tersenyum pahit. Sam Chun maju dan menarik tangannya. Kita juga pergi, ajaknya. Mereka kembali ke dalam rumah. Jitpo dan Liok An mengikuti dari belakang. Mereka sangat setia kepada Kuan Tiong Liu. Sejak saat itu pula, dimanapun Wan Fei yang berada, mereka pasti mengiringi di belakang. Wan Fei yang segera menyadari, kedua orang ini bukan saja tidak selucu Sam Chun, malah menyebalkan. Dia sama sekali tidak mempunyai minat untuk berduel dengan Kuan Tiong Liu, karena walaupun menang atau kalah, keduanya juga tidak menguntungkan dirinya. Oleh karena itu juga, tiba-tiba dia berpikir untuk kabur dari tempat itu. Jitpo dan Liok An lebih menjaga ketat Wan Fei yang pada malam hari. Mereka bahkan tidur di depan pintu kamar anak muda itu. 3 hari sudah berlalu, luka Wan Fei yang sudah hampir pulih. Dia tidak merasa sakit lagi kalau menggerakkan kaki tangannya. Lautan tidak berombak. Hari itu indah dan cerah. Suasana tenang. Langit bagai tiada batasnya. Wan Fei yang melangkahkan kakinya di pesisir pantai. Semangatnya menyala-nyala. Sam Chun menemani Wan Fei yang di sampingnya. Tinggi badannya hanya mencapai pinggang anak muda itu. Kedua kakinya pendek kecil. Apabila Wan Fei yang berjalan 1 langkah, maka dia harus bertindak 3 langkah baru dapat menyamainya. Terhadap Wan Fei yang, kesannya sangat baik. Dia malah memanggil anak muda itu Xiao Fei saja. Xiao Fei, kau lihat kedua bocah Jitpo dan Liok An itu, mereka persis hantu gentayangan yang mengikuti kita sepanjang hari. Kemanapun kota berada, mereka pasti mengikuti dari belakang, katanya. Sungguh tidak mudah apabila ingin melepaskan diri dari kedua bocah tersebut. Apakah kau sungguh-sungguh tidak ingin bertarung dengan bocah Kuan Tiong Liu itu? Tanya Sam Chun hati-hati. Tidak. Meskipun aku dapat mengalahkan majikanmu pasti akan sedih sekali. Chu Jin selamanya memang selalu ingin menang. Mereka pasti mengiringi di belakang. Justru itu. Tapi Lokjit Kim Hoat dari Go Bei Pai tiada duanya di dunia ini. Kalau dia sudah berhasil mempelajarinya, kemungkinan besar dia akan mengalahkanmu. Lebih baik begitu. Bocah Kuan Tiong Liu itu sangat tinggi hati. Apabila kau sampai dikalahkan olehnya, kemungkinan dia akan turun tangan jahat. Kan ada Chu Jinmu yang menyaksikan dari samping. Seandainya dia berhasil mengalahkan aku, dia juga tidak akan berani berbuat apa-apa. Kau tidak boleh dikalahkan olehnya, kata Sam Chun sambil membalikkan tubuhnya menghadap Wan Fei yang. Aku hanya mempunyai engkau seorang teman. Bagaimanapun aku akan berusaha sekuat kemampuan untuk membantumu meloloskan diri dari tempat ini. Wan Fei yang terpana. Dia terharu mendengar kata-kata Sam Chun. Apakah kau mempunyai akal yang baik? Tanyanya penuh semangat. Sam Chun menganggukkan kepalanya. Kita pulang dulu. Dia membalikkan tubuh kembali dan berjalan ke arah yang mereka datang sebelumnya. Wan Fei yang terpaksa mengikuti. Jitpo dan Liok An segera menyusul dari belakang. Meloloskan diri dari tempat ini. Setelah kembali ke kamar, Wan Fei yang langsung mengunci pintu. Sam Chun tidak ikut masuk ke dalam. Dia memutar 1 kali kemudian menghilang entah kemana. Jitpo dan Liok An tidak memperdulikan Sam Chun. Mereka duduk di depan pintu kamar Wan Fei yang.
Satu di sebelah kiri, satu lagi di sebelah kanan. Kau lihat si kerdil itu memutar kembali ke tempat ini tadi. Entah permainan setan apa yang sedang direncanakannya, tanya Jitpo yang kecurigaannya mulai bangkit. Liok An mengangkat bahunya. Lalu mengapa bocah ini juga tiba-tiba kembali ke kamar, tanya Jitpo kembali. Mungkin lukanya tiba-tiba terasa sakit sehingga dia pulang ke kamar untuk beristirahat, sahut Liok An. Aku tetap merasa ada yang tidak beres terutama si kerdil itu. Apa yang bisa dilakukan paku payung itu? Sudah, tidak usah dipikirkan. Takutnya dia akan membantu Wan Fei yang melarikan diri. Daerah sekitar sini, bagaimanapun dia lebih jelas daripada kita. Aku yakin dia tidak mempunyai nyali sebesar itu. Apa ini? Jitpo tiba-tiba terpana. Segumpal asap yang tipis dan berwarna merah tiba-tiba berhembus keluar dari balik gerombolan pohon menuju ke arah Jitpo dan Liok An. Belum sempat Liok An menyahut, asap merah itu telah menyelimuti mereka berdua. Jitpo seakan baru sadar apa yang telah terjadi. Celaka, katanya. Dia baru bermaksud membuka mulut untuk berteriak ketika tubuhnya terkulai ke tanah. Di sampingnya Liok An juga menyusul jatuh. Dari balik gerombolan pohon dan bunga-bungaan terdengar suara tertawa cekikikan. Seseorang keluar dari tempat itu. Siapa lagi kalau bukan Sam Chun? Tangannya menggenggam sebuah tabung bambu berbentuk kecil panjang. Mirip seruling yang biasa digunakan untuk menyenandungkan irama. Wajahnya berseri-seri. Lihat lain kali apakah kalian masih berani meremehkan aku, Sam Chun? Tabung bambu itu diselipkannya pada ikat pinggang. Dia melangkah ke depan. Pintu kamar segera terbuka. Wan Fei yang menyembulkan kepalanya. Kemudian dia memijit hidungnya sendiri lalu melesat ke hadapan Sam Chun. Sam Chun cepat-cepat menarik tangan Wan Fei yang dan berlari menuju bagian belakang kamar. Baru berjalan beberapa langkah, Wan Fei yang menghentikan langkah kakinya. Sam Chun, obat apa yang kau gunakan tadi? Tanyanya tiba-tiba. Jangan khawatir. Bukan racun. Mereka hanya tidak sadarkan diri untuk beberapa saat, sahut Sam Chun dengan bangga. Lalu melesat ke hadapan Sam Chun. Aku sudah mengikuti Chu Jin sekian lama, sedikit-sedikit sih mengerti juga cara menggunakan obat-obatan. Sam Chun semakin bangga. Dia mengeluarkan tabung bambu tadi. Obat ini bernama Puajit Hyong, harum setengah hari. Begitu terhirup, orang itu akan pingsan selama setengah hari. Pada saat itu, mereka sudah sampai di ruangan utama. Wan Fei yang menarik pintu tersebut, tapi dia tertegun seketika. Demikian pula dengan Sam Chun. Mulutnya terbuka lebar dan matanya terbelalak. Hai Leong Lo Jin berdiri di depan pintu dengan berkacak pinggang. Masih berusaha untuk melarikan diri? Hai Leong Lo Jin menggelengkan kepalanya. Dengan susah payah aku menurunkan 3 jurus terakhir dari Lord Ji Kiam Hoat kepada Kuan Tiong Li. Apabila kau pergi, siapa yang harus bertanding dengannya? Wan Fei yang menundukkan kepalanya dalam-dalam. Ilmu silat Bo Anwei masih jauh dari sempurna. Mana mungkin Bo Anwei sanggup mempertahankan diri dari Lord Jit Kiam Hoat yang sudah terkenal itu? Bo Anwei takut, jangan-jangan akan terluka semakin parah, sahutnya merendahkan diri. Jangan banyak bicara. Biar aku buktikan dengan mata kepala sendiri. Masuk! Wan Fei yang terpaksa mengundurkan diri. Mata Hai Leong Lo Jin beralih kepada Sam Chun yang masih memegang tabung bambu di tangannya. Wajahnya berubah kelam seketika. Puajit Hyong. Apakah kau yang membuat kedua bocah itu pingsan? Sam Chun terpaksa menganggukkan kepalanya. Jitpo yang kecurigaannya mulai bangkit. Berani-beraninya kau menggunakan obat milikku untuk melakukan hal semacam ini, bentak Hai Leong Lo Jin marah. Wan Fei yang menghentikan langkah kakinya tatkala mendengar bentakan tersebut. Sam Chun ketakutan setengah mati. Tubuhnya gemetar. Dia bersembunyi di balik tubuh Wan Fei yang. Kau kira aku tidak menghukummu dengan cara yang sama? Aku akan menggunakan Banyan Cui, obat mabuk selaksa tahun, untuk menghadapimu. Biar kau mabuk selaksa tahun. Chu Jin, ampuni aku kali ini, ratap Sam Chun dengan wajah panik. Baru saja Wan Fei yang bermaksud membuka mulut untuk memohon pengampunan bagi Sam Chun, orang tua itu sudah tertawa terbahak-bahak. Dan Sam Chun pun menghela nafas lega. Suara tawa Hai Leong Lo Jin sirap beberapa detik kemudian.
Dia mendelik kepada Sam Chun. Mulai sekarang, kau harus menjaga sahabat baikmu ini baik-baik. Kalau sampai dia melarikan diri, maka akan kupatahkan sepasang kakimu. Sam Chun terkejut setengah mati mendengar kata-katanya. Dia saling pandang dengan Wan Fei Yang. Paling lama setengah bulan Kuan Tiong Liu sudah bisa menguasai 3 jurus terakhir Lok Jit Kiam Hoat. Buat apa panik? Hai Liong Lo Jin menatap Wan Fei Yang sambil menggelengkan kepalanya. Kemudian dia tertawa terbahak-bahak dan meninggalkan tempat itu. Wan Fei Yang hanya dapat tertawa getir. Jitpo yang kecurigaannya mulai bangkit. Bu Tongpai dalam keadaan goncang. Dari Butibun malah tidak terdengar berita apapun yang mengejutkan. Sejak berdirinya perguruan itu, baru kali ini orang-orang mereka begitu tenang dan tidak menimbulkan kekacauan di dunia Kangou. Hal ini disebabkan oleh peristiwa yang terjadi secara beruntun sementara Toku Buti masih menutup diri berlatih ilmu. Sebelum menutup diri, Toku Buti sudah menyebarkan panji telapak darah dan berpesan bahwa siapapun anggotanya tidak boleh membuat keributan di luar selama dia masih belum keluar dari ruangan di mana dia berlatih ilmu. Tentu saja tidak ada orang yang berani melanggar perintah tersebut. Oleh karena itu juga, keadaan dalam dunia Kangou menjadi tenang kembali. Tentu saja mereka tahu, ketenangan seperti ini hanya untuk sementara. Persis seperti sebelum terjadi hujan badai. Sementara itu aula tempat latihan dalam perguruan Butibun malah tidak pernah tenang. Apalagi sejak Toku Hong kembali ke rumah. Di tempat latihan itu sekarang bertambah sebuah barisan Pakto Ujit Sing Cheng. Barisan ini sama seperti barisan di Butong San, tapi jauh lebih kaku dan tidak banyak perubahan. Apa sebabnya? Karena barisan ini dibuat hanya berdasarkan ingatan Kong Sun Hong dan Toku Hong saja. Mereka hanya mengira-ngira. Padahal pada saat mereka benar-benar terkurung oleh Pakto Ujit Sing Cheng tempo hari, kepala mereka sudah pusing 7 keliling diserang dari kiri kanan. Bagaimana mereka dapat melihatnya dengan jelas? Bagi mereka sendiri, latihan ini benar-benar menguji mental. Mereka bertekad mencari kelemahan barisan tersebut. Sebetulnya ini merupakan ide Toku Hong, tapi Kong Sun Hong sudah pasti tidak berani membantah. Dengan demikian terbentuklah barisan Jit Sing Cheng Kiam yang kacau balau di Butibun. Yang membentuk barisan tentu saja para anggota Butibun. Sampai sekarang sudah berganti sebanyak 273 kali. Dan orang yang terluka sudah sebanyak 456 orang. Sampai saat itu juga, Kong Sun Hong dan Toku Hong dapat menerobos keluar dari barisan tiruan tersebut dengan mudah. Jit Goatlun di tangan Kong Sun Hong berputar menyapu angkasa. Sepasang golok Toku Hong tidak memandang bulu. Cahaya pedang berpijaran. 7 batang pedang meluncur ke depan. 7 orang anggota Butibun mengikuti gerakan Jit Sing Cheng seperti yang digambarkan oleh Toku Hong dan Kong Sun Hong. Posisi mereka berubah-ubah. Sebatang pedang tiba-tiba menyerang ke arah mereka berdua. Gerakan mereka cepat sekali. Langkah kaki dan sapuan senjata di tangan juga sangat hidup. Tampaknya tidak berbeda dengan Jit Sing Kiam Cheng yang asli. Tapi sayangnya persis pepatah, yang kosong nyaring bunyinya. Hanya gayanya saja yang hebat, tapi sebetulnya tidak berisi. Setelah terdengar suara benturan hebat yang memekakkan telinga, akhirnya Toku Hong keluar dari barisan tersebut. Mata Toku Hong menyorotkan sinar kemarahan. Sepasang goloknya diangkat ke atas. Apa yang kukatakan tadi? Apabila aku masih sanggup menerobos keluar sebelum jurus ke-25, maka kalian semua harus mati, bentaknya lantang. Wajah ketujuh anggota Butibun itu berubah pucat seketika. Salah seorang dari mereka langsung menjatuhkan diri dan meratap. Tapi, Toa Xiaoqia, kau sudah menggunakan 27 jurus. Toku Hong tertegun. Pokoknya barisan ini masih jauh kalau dibandingkan dengan Jit Sing Kiam Cheng yang asli dari Butong Pai. Kong Sun Hong segera maju ke depan 1 langkah. Sumoy. Tidak perlu berlatih lagi. Toku Hong melemparkan sepasang goloknya ke atas lantai. Dia membalikkan tubuh dan menghambur meninggalkan tempat itu. Kong Sun Hong tergesa-gesa mengejarnya. Sampai di halaman luar, dia baru berhasil menyusul Toku Hong. Sumoy, kalau Jit Sing Kiam Cheng dari Butong Pai demikian mudah diterobos, mana mungkin disebut barisan nomor 1 di dunia, kata Kong Sun Hong. Maksudmu, selama hidup ini aku tidak akan bisa memecahkan barisan itu, tanya Toku Hong sambil mendelikkan matanya lebar-lebar.
Toh tidak lama lagi Suhu sudah dapat menyelesaikan latihannya. Untuk apa kita harus takut lagi terhadap barisan itu? Aku ingin memecahkannya sendiri. Mungkin Suhu mempunyai rumus memecahkan barisan itu. Dengan demikian niatmu akan terkabul. Berbeda dengan aku yang meninggalkan pedang di atas Butongsan. Benar-benar habis sudah harapanku untuk mengambil kembali pedang tersebut, kata Kong Sun Hong. Chi Xiong Tojin sudah mati. Apa kau harus menemuinya di neraka? Tok Ku Hong mendengus dingin. Biar bagaimanapun, aku akan meminta Tia-Tia menemani aku naik ke Butongsan dan mencuci kekesalanku dengan darah para muridnya. Tiba-tiba seorang pelayan berlari-lari mendatangi dan berhenti di depan sebatang pohon. Toa Xiaoqia, panggilnya. Ada apa? Tanya Tok Ku Hong dengan nada dingin. Harap Toa Xiaoqia kemari sebentar, ada sedikit urusan. Katakan saja. Buat apa pelintat-pelintut seperti setan gentayangan saja, bentak Tok Ku Hong kesal. Pelayan itu mengerling sekilas ke arah Kong Sun Hong. Tapi urusan ini menyangkut Leong Hong Kek. Wajah Tok Ku Hong berubah seketika. Dia menghampiri pelayan itu. Apa yang terjadi di sana? Setiap hari bermuram durja, sudah beberapa hari tidak mau makan apa-apa. Kalau begitu terus, budak takut. Xiaoqia. Mengapa bisa begitu? Xiaoqia, lebih baik kau ke sana dan menasihati. Selamanya Tia melarang aku ke sana. Beberapa kali aku menyelinap ke sana, tampaknya Tia sudah tahu. Sekarang sengaja dia suruh orang menjaga dengan ketat. Kalau tidak ada lencana emas milik Tia, siapapun dilarang masuk. Coba Xiaoqia pikirkan lagi, apakah masih ada cara yang lain? Kalau tidak usah dibicarakan lagi. Wajah Tok Ku Hong semakin kelam. Kong Sun Hong yang memperhatikan dari samping, tidak dapat menahan dirinya lagi. Dia segera mendekati Tok Ku Hong. Sumai, apa yang telah terjadi? Hai Leong Lojin menggelengkan kepalanya. Pikiran Tok Ku Hong segera tergerak. Su Heng. Sebelum Tia menutup diri, apakah dia menyuruh kau menjaga aku baik-baik? Tidak boleh ada sesuatu pun yang terjadi denganku, tanyanya hati-hati. Tidak salah. Seandainya ada orang yang berani mengganggu aku? Seandainya ada yang berani mengganggu seujung rambutmu saja, dia harus tanyakan dulu pada kepalan tanganku ini. Kong Sun Hong membusungkan dadanya. Gayanya gagah sekali. Tentu saja sekarang belum ada orang yang berani mengganggu aku. Tapi ada satu persoalan yang tidak dapat ku selesaikan. Masalah apa? Serahkan saja kepadaku. Dada Kong Sun Hong semakin membusung. Sekarang aku ingin melakukan suatu pekerjaan yang sangat berbahaya, kata Tok Ku Hong kembali. Kong Sun Hong tidak habis pikir. Aku akan ikut denganmu. Benar? Senyum Tok Ku Hong mereka seketika. Wajahnya tampak semakin cantik. Kong Sun Hong hanya memperhatikan kecantikan wajah gadis itu, dia sama sekali tidak memperdulikan hal lainnya. Kepalanya mengangguk terus-menerus. Pokoknya kau tidak boleh menyesal. Laki-laki sejati tidak akan menjilat ludahnya kembali, sahut Kong Sun Hong tegas. Wajah Tok Ku Hong menjadi serius. Aku akan pergi ke Leong Hong Kek. Kong Sun Hong terkejut sekali. Apa? Suhu sudah berpesan. Apakah aku tidak boleh mengunjungi ibuku sendiri? Ini. Sekarang kau menyesal dan tidak bersedia menemani aku? Aku, keringat dingin membasahi kening Kong Sun Hong. Sudahlah. Kau tidak mau menemaniku tidak apa-apa. Aku akan pergi sendiri. Aku tidak percaya Tia akan mengapa-apakan diriku, kata Tok Ku Hong sambil melangkah pergi. Kong Sun Hong segera mengejarnya. Sumoy, kau benar-benar mau ke sana? Kau kira aku sama sepertimu, sudah berjanji tiba-tiba tidak jadi? Wajah Kong Sun Hong merah padam. Dia menggertakkan giginya erat-erat. Baik. Aku juga pergi. Aku akan melindungimu. Tok Ku Hong membalikan tubuhnya dan tersenyum. Kalau begitu, malam ini kentungan ketiga, kau tunggulah aku di luar Leong Hong Kek. Kau harus berhati-hati, kata Kong Sun Hong. Seharusnya kita berdua yang harus berhati-hati. Hati Kong Sun Hong gembira sekali. Segala resiko tidak dipikirkan lagi olehnya. Tinggi tembok kurang lebih 4 depa.
Chi Xiong Tu Jin telah mempelajari Hui Hun Chong dengan sempurna. Untuk memanjati tembok setinggi itu tidak jadi masalah baginya. Berbeda dengan Toku Hong. Gadis itu tentu tidak dapat memanjat tembok itu dengan demikian mudah. Tapi akhirnya dia bisa juga melakukannya. Toku Hong adalah seorang gadis yang keras hatinya. Sesuatu yang ingin dicapainya akan diusahakannya terus sampai berhasil. Dia bukan jenis manusia yang mudah menyerah begitu saja. Malam ini rembulan masih memancarkan cahaya yang dingin. Toku Hong berdiri membelakangi cahaya rembulan. Sejenak kemudian dia berjalan melewati kolam yang di atasnya mengapung bunga teratai. Dia menuju gedung kecil tersebut. Cahaya rembulan menyorot masuk ke dalam kamar. Sinar lentera berpadu dengan cahaya rembulan. Redup-redup bagai gulungan asap. Remang-remang bagai gumpalan kabut. Wanita yang duduk sendirian di depan jendela persisi seperti rembulan di balik gulungan asap seperti bunga tertutup kabut. Begitu sunyi menyendiri, begitu mengenaskan. Usianya tidak muda lagi. Pada bagian kening dan di sekitar mata sudah tampak kerutan, tapi kecantikannya masih belum pudar. Kalau diperhatikan dengan seksama, dapat terlihat bahwa ada kemiripan antara wajahnya dengan wajah Toku Hong. Di atas meja tergeletak sehelai lukisan. Lukisan itu sudah terbuka dan terpapar di hadapannya. Gambar dalam lukisan itu merupakan seorang laki-laki berpakaian tosu dan usianya masih cukup muda. Tidak diragukan lagi bahwa yang terlukis dalam gambar itu adalah Chi Xiong Tu Jin semasa muda. Mata wanita setengah baya itu menatap orang dalam lukisan itu lekat-lekat. Sinar matanya sayu dan sendu. Di pipinya masih terlihat mengembang air. 3 kali berturut-turut Chi Xiong Tu Jin selalu menjumpai wanita ini sebelum mengadakan pertarungan dengan Toku Buti. Tapi tempo hari dia tega membiarkan Chi Xiong Tu Jin berdiri di luar jendela sepanjang malam. Apakah dia sekarang menyesal? Untuk apa berjumpa seandainya perjumpaan itu membuat hati keduanya lebih sakit lagi? Bukankah lebih baik tidak usah bertemu sama sekali? Akhirnya dia memang mengeraskan hati untuk tidak bertemu dengan Chi Xiong Tu Jin. Dalam hatinya, wajah Chi Xiong Tu Jin masih seperti dalam lukisan itu. Dalam kenyataannya apakah demikian, dia sama sekali tidak peduli. Memang banyak hal dalam dunia ini yang tidak dipedulikannya lagi. Tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu. Wanita setengah baya itu bagai tersadar dari mimpi. Dia terkejut sekali. "Siapa?" tanyanya lirih. "Aku." Suara Toku Hong. Wanita cantik berusia setengah baya itu mengerlingkan matanya. Cepat-cepat dia menggulung kembali lukisan di atas meja dan memasukkannya ke dalam laci. Pintu kamar tidak dikunci. "Masuk saja," katanya. Segera terdengar suara pintu didorong. Toku Hong melangkah ke dalam. "Ibu." Wanita cantik itu cepat-cepat menghampiri. "Hongji, bagaimana kau bisa kemari?" Toku Hong meletakkan keranjang yang dibawanya ke atas meja. Dia memeluk wanita setengah baya itu erat-erat. "Ibu, Hongji tidak berbakti. Sampai sekarang Hongji baru datang menjenguk ibu." Wanita setengah baya itu memapah Toku Hong duduk di samping meja. "Kau kurus sekali," katanya. "Bukankah ibu lebih kurus lagi? Bukankah ayahmu sudah menurunkan perintah bahwa siapapun tidak boleh datang kemari? Kalau aku memang mau datang, siapa yang bisa menghalangi? Bagaimana kalau ayahmu mengetahuinya? Dia tidak akan tahu. Suheng juga tidak mungkin mengatakannya." "Suheng? Maksudmu anak Hong?" "Kau kurus sekali," katanya. Kali ini dia yang mengalihkan para penjaga sehingga aku bisa menyelinap ke sini. Tiba-tiba sebuah perasaan menyusup di hati gadis itu. "Ibu, tadi kau menangis?" Wanita setengah baya itu cepat-cepat mengusap bekas air mata dengan lengan bajunya. "Ada apa?" desak Toku Hong. "Menangisi seorang teman yang baru meninggal." "Siapa orang itu?" "Ibu katakan kau juga tidak kenal." Air matanya mengalir lagi. "Ibu, beberapa hari kau tidak makan apa-apa. Sebetulnya apa yang terjadi?" "Ibu hanya sedang tidak nafsu makan." "Apakah masakannya kurang enak? Aku akan menyuruh orang bagian dapur lebih berhati-hati." Hongji, wanita cantik itu menarik nafas panjang. "Kau sudah banyak menderita." "Menderita?" tanya Toku Hong tidak mengerti. "Aku sama sekali tidak menderita."
Apa yang aku inginkan selalu dikabulkan oleh Tia. Hanya satu, yaitu menjenguk ibu. Aku benar-benar tidak habis pikir, mengapa kalian harus berpisah dan seperti orang asing saja. Berulang kali ibu sudah mengatakan kepadamu. Jangan lagi mengungkit persoalan ini. Wajah wanita tua itu menjadi semakin kelam. Melihat kesedihan wanita itu, Toku Hong cepat-cepat mengalihkan bahan pembicaraan. Ibu, aku membawakan sedikit bubur untukmu. Dia segera mengeluarkan mangkok dan sumpit dari keranjang yang dibawanya tadi. Setelah itu dia juga mengeluarkan sebuah panci berisi bubur. Disendokannya bubur itu semangkuk penuh kemudian disodorkan ke hadapan ibunya. Wanita setengah baya itu menerima mangkuk itu dan mencobanya sedikit. Dia tersenyum-senyum. Kau yang masak bubur ini? Tanyanya lembut. Kok ibu bisa tahu? Dengan langkah santai. Kecuali kau, siapa lagi yang masak bubur yang demikian tidak enak? Ibu, panggil Toku Hong seraya merajuk. Oh ya. Bagaimana pelajaran silatmu akhir-akhir ini? Rasanya lebih baik dari sebelumnya. Usiamu juga tidak muda lagi. Apakah kau sudah mempunyai? Ibu. Mulai lagi. Bagaimana orang yang di luar itu terhadapmu? Lumayan. Kadang-kadang menurut saja seperti kerbau yang dicucuki hidungnya. Kadang-kadang takut setengah mati kalau aku marah sedikit saja. Tidak berguna. Lihat. Kau begini galak, siapa yang tidak takut terhadapmu? Toku Hong hanya tersenyum sebagai jawabannya. Tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu yang kemudian disusul kumandangnya suara Kong Sun Hong. Sumoy, waktunya sudah hampir habis. Kalau kau takut mati, pergi saja kau duluan, sahut Toku Hong dingin. Wanita setengah baya itu tersenyum manis. Suruh dia masuk ke dalam. Toku Hong merenung sejenak. Dan silatmu akhir-akhir ini? Suheng, ibu menyuruh kau masuk ke dalam. Aku. Nada suara Kong Sun Hong terdengar bimbang. Lebih baik aku tunggu di luar saja. Benar-benar tidak berguna, bentak Toku Hong sambil mendengus dingin. Kemudian dia berjalan menuju pintu kamar dan menariknya. Kalau disuruh masuk, cepat masuk. Kong Sun Hong tidak berani membantah. Terpaksa dia mengeraskan hatinya dan melangkah ke dalam. Sampai di hadapan wanita setengah baya itu dia menjura dalam-dalam. Subo. Ayah merajuk. Kau sudah tinggi sekali, kata wanita itu sambil menarik nafas panjang. Hongji, hari sudah larut, lebih baik kau kembali sekarang. Ibu, tampaknya Toku Hong masih berat meninggalkan tempat itu. Kalau kau sampai ke pergok para penjaga, lain kali kau datang lagi kemari, tentu akan lebih banyak kesulitan. Toku Hong terpaksa melangkahkan kakinya dengan hati kecewa. Hongji, panggil wanita setengah baya itu. Ibu, apalagi yang hendak kau sampaikan? Ingat. Lain kali jangan terlalu keras kepala. Toku Hong menganggukkan kepalanya. Bersama-sama Kong Sun Hong, dia mengundurkan diri. Wanita setengah baya itu memperhatikan sampai pintu kamar tertutup kembali. Dia menarik nafas panjang. Setelah tertegun sejenak, dia mengeluarkan lagi lukisan yang disimpannya dalam laci tadi. Matanya menatap gambar Chi Seong Tu Jin di dalam lukisan. Lama-kelamaan air matanya menetes lagi. Yang mengalir pada diri Toku Buti bukan air mata, tapi keringat. Pakaiannya sudah basah semua. Di hadapannya ada sebuah tungku api yang sedang berkobar-kobar. Sinar matanya lebih terang dari kobaran api. Di dalam ruangan yang luas itu hanya terdengar letikan api dalam tungku. Toku Buti merangkapkan sepasang tangannya di depan dada. Dia duduk bersila di atas sebuah batu berbentuk bundar dan pipih. Berkali-kali dia mengedarkan hawa murninya ke seluruh tubuh. Hatinya tidak tenang sejak tadi. Banyak persoalan yang ingin dilupakannya kini justru berkecamuk dalam benaknya. Bayangan seorang gadis yang cantik jelita melintas dalam hatinya. Dialah Sen Menqing. Gadis itu merupakan teman mainnya sejak kecil. Akhirnya mereka dapat merangkap menjadi suami istri. Lilin merah belum padam. Air mata Sen Menqing masih membasahi bantal. Namun Toku Buti merasa dirinya bagai orang yang sudah mati. Latihan Hit Hip Sin Kang mencapai tingkat 6, berarti kesempatan untuk mempunyai anak pun tidak ada lagi. Inilah kenyataan, Toku Buti terpaksa menerimanya.
Sekarang menyesal pun tiada guna lagi. Semuanya sudah terlanjur. Latihan Hit Hip Sin Kang memang menghancurkan harapannya sebagai laki-laki. Dia tidak bisa menjalankan kewajibannya lagi, lalu bagaimana mungkin punya anak? Tidak ada obat untuk menyembuhkan keterlanjuran yang satu ini. Wajah Tokubuti menyiratkan penderitaan yang dalam. Dia sudah mulai melupakan persoalan yang satu ini. Tapi tiba-tiba ingatan itu bagai sebatang paku yang menusuk dirinya perlahan-lahan. Kepala mengenakan mahkota. Berpakaian tosu. Dia adalah Chi Xiong Tujin. Bagaimana Sen Menqing bisa bersama-sama dengan Chi Xiong? Perut Sen Menqing semakin hari semakin besar. Anak siapa itu? Anak siapa? Selama Suhu, tutup diri kurang dari 5 tahun saja sudah berhasil melatih ilmu Hit Hip Sin Kang sampai tingkat ke-6. Seorang bocah berusia 10 tahun. Dialah Kong Sun Hong yang memberi selamat kepadaku. Masih ada lagi seorang bocah perempuan berusia kurang dari 4 tahun. Dia adalah Hong Ji. Tia. Mereka mengatakan kau adalah ayahku. Aku bukan ayahmu. Aku bukan ayahmu. Kabut menyelimuti malam yang dingin. Gedung kecil itu dirayapi kesunyian. Liong Hongkek, itulah Liong Hongkek. Sen Menqing dan Chi Xiong berpelukan mengucapkan kata perpisahan. Mereka masih berat satu sama lainnya. Seseorang berdiri di antara gerombolan bunga. Pakaiannya sudah basah kuyup oleh embun pagi. Siapa dia? Akulah orangnya. Akulah orangnya. Semua kenangan itu berputaran di pelupuk matanya. Semua itu merupakan penderitaan. Penderitaan itu bagaikan ribuan jarum yang menusuk-nusuk hatinya, seakan menyusup sampai ke sukma Tokubuti. Keringat bagai sumber air yang mengalir tidak hentinya. Matanya yang terpejam membuka kembali. Tiba-tiba dia membuak mulutnya dan mengeluarkan jeritan yang menyeramkan dan menyayat hati. Malam surah larut. Fajar tidak lama lagi akan menyingsing. Kecuali para penjaga, seluruh penghuni Butibun sedang lelap dalam mimpi. Tiba-tiba mereka dikejutkan oleh suara teriakan yang mengerikan tadi. Semuanya terbangun seketika. Para penjaga berhamburan dengan panik. Beramai-ramai mereka berlari ke arah asal suara, yaitu tempat menutup diri Tokubuti. Suara jeritan masih berkumandang. Sekali lagi, 2 kali, terus-menerus. Setelah menjerit berulang kali, akhirnya Tokubuti bangkit berdiri. Sepasang telapak tangannya diulurkan ke depan. Segulung angin yang menderu-deru menyelimuti ruangan itu. Bres! Kobaran api dalam tungku padam seketika. Suara jeritan histeris tidak terdengar lagi. Diganti dengan derita pintu yang terbuka. Krek! 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 Pintu ruangan di Tokubuti menutup diri selama 2 tahun tertarik naik perlahan-lahan. Ketua Butibun itu berdiri di belakang pintu baru tersebut. Para murid Butibun yang menunggu di luar pintu sejak mendengar jeritan histeris tadi langsung menjatuhkan diri berlutut. Wei Tian Wei Toa, Jujit Fang Tiong, teriak mereka serentak. Kong Sun Hong, Qian Bin Hut dan Toku Hong bergegas maju menyambut. Baru kemudian beberapa langkah, mereka menghentikan kakinya. Dalam bayangan mereka, Tokubuti pasti akan melatih ilmu Hit Hip Sin Kangnya sampai tingkat 9 atau tingkat 10 baru keluar dari ruangan tersebut. Tentunya laki-laki itu semakin gagah dan perkasa. Suara teriakan sudah sirap. Tapi Tokubuti yang baru keluar dari ruangan di mana dia menutup diri selama ini terlihat lesu dan lelah sekali. Wajahnya kuyu, lebih kurus daripada sebelum menutup diri. Juga tampangnya berubah jauh lebih tua. Toku Hong, Qian Bin Hut dan Kong Sun Hong memandangnya dengan terbelalak. Tokubuti tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya mengedarkan pandangannya dan menatap seluruh anggota Butibun dengan datar. Kemudian dia berjalan menuju ruangan utama. Toku Hong tidak dapat menahan dirinya lagi. Tia, panggilnya sendu. Mendengar suara itu, langkah kaki Tokubuti terhenti. Dia tidak menoleh tapi hanya mengibaskan tangannya. 1 kentungan lagi kita berkumpul di ruangan pertemuan, katanya datar. Lilin yang belum lama dinyalakan kini hanya tinggal separuhnya saja. Saat itu 2 kentungan sudah berlalu sejak Tokubuti keluar dari ruangan di mana dia menutup diri. Sekarang dia masih duduk di kursi tinggi di tengah-tengah ruangan dan mendengarkan laporan dari anak buahnya.
Di atas meja yang terletak di sampingnya terdapat beberapa macam makan kecil juga sebuah teko teh lengkap dengan cangkirnya. Dia mendengarkan laporan dengan mata setengah terpejam. Kadang-kadang dia mengangkat cangkir teh dan minum 1-2 teguk. Kadang kala dia juga mengambil makanan kecil dan menyuapkannya ke dalam mulut. Terkadang alisnya berkerut, terkadang wajahnya tidak menunjukkan perasaan apa-apa. Tidak mudah menerka apa yang tersimpan dalam hati orang ini. Bibirnya juga ada kalangan mengembangkan senyuman, namun tiba-tiba dia menarik nafas panjang dan menggelengkan kepalanya berkali-kali. Setelah keluar dari ruangan di mana dia menutup diri tadi, dia sempat kembali ke kamar untuk membasuh diri dan mengganti pakaian. Kemudian dia beristirahat sejenak. Sekarang tampak Tokubuti bagai dua orang yang berlainan dengan sebelumnya. Di dalam ruangan pertemuan itu telah berkumpul 5 orang Tongcu dari bagian dalam dan luar. 2 orang Huhoat juga hadir di sana. Selain itu masih ada beberapa pelayan yang bertugas mengantarkan minuman dan makanan. Mereka berdiri di samping menunggu perintah. Bernafas pun tidak berani kuat-kuat. Para hadirin juga hampir tidak menyentuh minuman dan makanan yang disediakan. Selain menceritakan berbagai peristiwa yang terjadi selama Tokubuti menutup diri, hal lainnya tidak berani mereka ungkit sama sekali. Toku Hong pun hanya memperlihatkan sikap diam dan menundukkan kepala, hal mana belum pernah terlihat sebelumnya. Apalagi Kong Sun Hong. Dia lebih-lebih tidak berani bergerak sama sekali. Sampai Kong Sun Hong menyelesaikan laporannya, Tokubuti baru menghela nafas berkali-kali. Dia mengangkat cangkirnya dan meminum beberapa teguk. Para hadirin lainnya juga mengangkat cangkir masing-masing dan mengikuti tindakan ketua mereka. Orang-orang itu seakan ingin meredakan ketegangan yang berlangsung dengan membasahi tenggorokan mereka. Tokubuti meletakkan cangkirnya di atas meja kemudian mengambil sebatang pit lalu menulis beberapa huruf di atas sehelai kertas. Setelah agak lama dia baru membuka suara. Kalian semua mengira bocah bernama Wan Fei yang itu yang membunuh Chi Xiong Tu Jin. Tanpa ragu lagi mereka semua menganggukkan kepalanya. Melihat semua itu, Tokubuti menggelengkan kepalanya sambil menarik nafas panjang. Dia berdiri dari tempat duduknya dan berjalan ke tengah ruangan. Han Chiang Tiaosiu yang merupakan Huhoat dari perguruan kita mati di bawah tangan, Hujan, yang merupakan kelompok angin, kilat, geledek dan hujan dari Pit Lok Chik. Padahal waktu itu, Hujan sedang mengadakan pertemuan dengan manusia tanpa wajah. Toko obat itu sudah dapat dipastikan merupakan tempat rahasia di mana mereka mengadakan pertemuan. Wanita yang menyamar sebagai Ibu Fugyoksu juga terdiri dari orang-orang mereka. Dari hal ini, kita dapat membuktikan bahwa Fugyoksu adalah orang dari Xiao Yaokok yang merupakan pelarian anggota Pit Lok Chik. Terbunuhnya seluruh keluarga bocah itu hanya sebuah tipuan saja. Tujuannya tentu untuk mendapat kepercayaan Chi Xiong Tu Jin agar dia dibawa ke Butong San dan mencuri ilmu Butong Liok Kiat, sekaligus mencari kesempatan untuk membebaskan Tianti yang terkurung dalam telaga dingin, kata Tokubuti sambil mendongakkan kepalanya ke atas. Para hadirin menganggukkan kepalanya serentak. Menurut berita yang berhasil diselidiki orang-orang kita, kata Tokubuti selanjutnya. Wan Fei yang justru dibawa oleh Chi Xiong Tu Jin ke Butong San sejak kecil. Sejak itu dia bekerja serabutan di sana. Sanggup atau tidaknya dia membunuh Chi Xiong Tu Jin adalah persoalan lain. Yang jadi masalah, seandainya Pit Lok Chik sudah menyusupkan orang ini ke Butong San, maka mereka tidak perlu sekian tahun baru memasukkan seorang Fugyoksu lagi ke sana. Setelah peristiwa beruntun terjadi dan rahasia Wan Fei yang terbongkar, Fugyoksu juga tidak turun tangan membantu. Kalau dugaanku tidak salah, terbunuhnya Chi Xiong Tu Jin dan kemudian Wan Fei yang dituduh, semuanya merupakan akal licik Fugyoksu. Para hadirin mendengarkan keterangan tersebut sambil menganggukkan kepala mereka berkali-kali. Pandangan suhu sungguh tinggi, tanpa sadar Kong Sun Hong memuji. Tokubuti tertawa getir. Sekarang Fugyoksu sudah menjabat sebagai Ciangbun Jin Butong Pai, dia pasti masih mengandung niat tertentu. Kita tidak perlu memperdulikan dia. Setelah Butong tidak tertolong lagi, baru kita gunakan kesempatan itu untuk menyerbu ke sana dan ringkus bocah Fugyoksu dan paksa dia beritahukan di mana letak Xiao Yaokok yang misterius itu. Lalu, apa yang harus kita lakukan sekarang, tukas Toku Hong? Kita serang dulu partai lainnya. Pertama masuk menguatkan posisi kita. Kedua, agar musuh gentar terhadap kita.
Xiao Limpai mempunyai murid yang banyak, partai itu juga dihormati orang-orang Bulim, Tiam Chong Pai dan Kun Lun Pai belum pernah ada permusuhan dengan pihak kita. Menurut pendapatku, lebih baik kita serang dulu Go Bei Pai, kata Kong Sun Hong memberikan pendapatnya. Tinjunya terkepal erat-erat. Mendengar ucapan itu, Toku Hong segera teringat Kuan Tiong Liu yang banyak lagak dan menyebalkan. Tia, aku juga mempunyai pendapat yang sama, tukasnya segera. Toku Buti merenung sejenak. Masalah ini biar ku pertimbangkan lebih dahulu. Dia menoleh ke arah Chu Kek-ming yang mengepalai Pek Hiong Tong, ruangan gajah putih. Laporkan penghasilan tahun belakang ini, katanya. Lapor Pangcu. Chu Kek-ming menjura dalam-dalam. Penghasilan tahun lalu, seluruhnya berjumlah 927.300 uang perak. Tapi karena pembantu kita banyak, dan kita membuka cabang baru lagi, maka sisanya tinggal 3.374 uang perak. Tidak begitu buruk, kata Toku Buti sambil berjalan kembali ke tempat duduknya. Penghasilan toko, perlindungan, tanda tangan semuanya bertambah. Tapi kalau dibandingkan, bagian pembunuh bayaranlah yang menghasilkan uang paling banyak. Toku Buti mengambil daftar yang terletak di atas meja. Dia meneliti sejenak. Teruskan. Dengan membunuh Gubernur Guangtung yang diminta oleh Liao Ling Xiangxing, kita dibayar seharga 3 juta uang perak. Sedangkan oleh Qi Lam Ong yang meminta membunuh pengawal-pengawal di Sangsu, kita bayar seharga 7 juta uang perak. Tiba-tiba Chu Kek-ming tertawa lebar. Ada lagi. Sen Tiongsheng yang berada di luar perbatasan meminta kita membunuh Gubernur Xiou, tidak membuka harga 8 juta uang perak. Oh. Kong Sun Hong terpana. Sangsu 7 laksa uang perak, yang di Xiou 8 laksa uang perak. Apa Sangsu yang buka harga terlalu sedikit atau bagian Xiou yang begitu royal? Hal ini dikarenakan Sen Tiongsheng sendiri memang turunan hartawan. Dia sendiri mempunyai usaha yang banyak, sehingga sanggup mengeluarkan uang sejumlah itu. Chu Kek-ming cepat-cepat menjelaskan. Terhadap manusia semacam ini kita memang harus membuka harga tinggi, kata Toku Buti tersenyum datar. Pokok kata, penghasilan Buti Bun memang tidak kecil. Tapi cara Pek Hiong Tong menangani pembukuan, aku masih kecewa juga. Wajah Chu Kek-ming berubah hebat. Belum sempat dia mengatakan apa-apa, Toku Buti sudah melanjutkan kata-katanya. Buti Bun kita mempunyai 5 bagian di luar dan 5 bagian dalam. Jumlah cabang keseluruhan ada 137 tempat. Jumlah anggota kurang lebih 6 laksa orang. Dapat uang sejumlah itu apa gunanya? Bagaimana kelak kita bisa membentangkan sayap sampai samudra luar? Chu Kek-ming menundukkan kepalanya dalam-dalam. Chan Qianchin yang mengepalai bagian Hek Paotong yang berdiri di sampingnya segera tampil ke muka. Hek Paotong telah mengadakan sebuah transaksi. Mungkin Buncu akan senang mendengarnya, kata Chan Qianchin sambil menjura dalam-dalam. Toku Buti mengalihkan pandangannya. Coba katakan, sahutnya dingin. Seorang pejabat yang mengepalai 3 provinsi hendak pindah rumah. Karena perjalanan jauh dan takut dihadang kaum perampok, maka meminta Yan Piaosu yang menangani ekspedisi kita untuk mengantarkan harta bendanya. Semuanya sudah ditukar dengan uang emas. Jumlahnya 18 juta uang emas. Hamba mendapat keterangan dari Tong Gin Hong Tong, maka hamba menugaskan 30 orang menyusul dengan cepat. Sampai di Provinsi Soatang, hamba berhasil meracuni semua pengawal itu dan membawa pulang hasilnya. Bagus. Bagus sekali, seru Toku Buti sambil menoleh kepada Chu Kek-ming. Apakah sudah menerimanya? Sudah, hamba juga sudah menghitungnya, sahut Chu Kek-ming cepat-cepat berdiri. Jumlahnya hanya 16 juta uang emas. Kalau begitu, tentu berita tentang jumlahnya yang salah, kata Chan Qianchin panik. Sepanjang perjalanan hamba selalu berhati-hati. Tidak mungkin ada kehilangan. Lagi pula peti uang emas itu semua terkunci rapat. Sampai di sini baru dibuka. Bersambung ke bab 21. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.